sahabat beta dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi hadir ngobrol santai ya. Insya Allah kita ngobrol santai bersama salah satu narasumber terbaik kita, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Solahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kita nggak boleh nggak boleh salaman karena sekarang lagi social distancing. Ya. Ini coba memperkenalkan dulu nama, tempat, tanggal. Ya, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Salahuddin Al-Ayyubi. Biasa dipanggil Salahuddin. Oke. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Oke, Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Lembata, bagian Kedang. Oh, bagian Kedang ya. Saya dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 2002 di sebuah kampung yang insya Allah begitu indah, di sebuah desa yang bernama Meluiting. Meluiting. Ya. Jadi teman-teman semua, Salahuddin ini sudah memperkenalkan asal Nusa Tenggara Timur dan tepatnya di Pulau Flores ya. Ya, di Pulau Flores. Pulau Flores tapi di Kabupaten Lembata. Di Kabupaten Lembata. Kabupaten Lembata di desa Meluiting. Meluiting. Ya. Nah, kalau teman-teman penasaran itu di mana sih gitu ya. Nanti insya Allah kalau mau main-main ke sana. Gitu Insya ya, Allah, ya. insya Allah. Nah, teman-teman kita bakalan Salahuddin sudah berapa tahun merantau di Pulau Jawa ini? Sejak saya lulus dari kelas 6 pada saat itu tahun 2014. 2014 ya? Pada tahun 2014 keputusan dari orang tua untuk merantau mencari ilmu di Pulau Jawa. Soalnya banyak sekali dari perkataan orang tua bahkan ulama-ulama yang di kampung bahwa Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang dimana tempatnya pulau agama. Ya, para alim, para habaib, petinggi-petinggi umat Islam di Pulau Jawa. Bahkan Wali Songo juga terdapat di Pulau Jawa. Betul. Itu benar-benar kita sepakat. Dan memang harus teman-teman tahu nih, teman-teman yang dimanapun Anda berada nih teman-teman, ternyata kalau kita di Nusa Tenggara Timur itu, kita meyakini bahwa Pulau Jawa itu adalah salah satu pulau Muslim ya. Pulau yang memang kaya akan ilmu agamanya. Insya Allah, sehingga niatnya Salahuddin kesini ini semata-mata untuk memperdalamkan ilmu agama terutama ya. Terutama memperdalamkan ilmu agama. Soalnya banyak sekali di kampung kita yang masih banyak sekali orang-orang yang belum terlalu mengenal agama. Masih banyak sekali, bahkan banyak sekali non muslim. Iya betul. Saya juga benar ya, kalau bicara itu benar. Kita tuh banyak yang memang udah masuk Islam, tapi kita belum terlalu mengenal Islam lebih jauh. Ya benar kan? Betul sekali. Jadi kehadiran kita di Pulau Jawa ini semata-mata untuk menuntut ilmu. Jadi terima kasih. Kita juga harus mengucapkan terima kasih nih kepada para donatur-donatur ya. Para donatur yang telah memberikan sebagian rezeki hartanya untuk membantu kita di sini untuk melanjutkan pendidikan, benar kan ya? Jadi alhamdulillah luar biasa. Jadi memang Salahuddin semata-mata datang ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu. Terus Salahuddin sudah berapa lama sih di sini? Sekitar dari kelas 1 MTS, bahkan sekarang udah insya Allah kelas 12 bahkan mau lulus ya. Insya Allah. Oh berarti udah sekitar 6 tahun. Ya, kurang lebihnya 6 tahun. Ya, wah ini 6 tahun ini bukan waktu yang sebentar ya. Ya, waktu yang lumayan panjang. Tapi Salahuddin sudah merasa puas dengan ilmu yang didapat, apa masih haus akan adanya ilmu. Soalnya kita dengan merasa haus akan adanya ilmu, maka itu akan menimbulkan semangat kita untuk lebih banyak mencari ilmu-ilmu yang belum kita pelajari, belum kita tahu, sehingga kita kepo akan adanya ilmu. Itu kepo kita akan. Dan memang benar ya Salahuddin, semakin banyak kita belajar, kita semakin banyak belajar ya, kita akan semakin sadar bahwa kita ternyata nih masih makhluk yang doif ya, makhluk yang lemah. Ya. Benar ya, luar biasa. Terus selesai kan sekarang udah kelas 12 nih. Iya. Selesai kelas 12 rencananya mau kemana dan apa tujuannya? Oh, insya Allah
lulus tahun ini insya Allah ngabdi dulu di pondok. Ngabdi dulu Ya, ya. ngabdi dulu. Subhanallah. Setahun ngabdi di pondok, setelah itu ingin melanjutkan masuk pondok lagi untuk melanjutkan tahfidz Quran. Tahfidz Quran. Ya, insya Allah. Oh, ngomong-ngomong nih kan memang Salahuddin benar-benar senang juga ya dengan tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran Salahuddin senang ya. Ya. Tahfidz Al-Quran ya. Iya, iya. Sekarang udah berapa juz? Sekarang kurang lebih masuk 3 juz setengah. 3 juz setengah, Ya, ya. mau masuk 4 juz. Ada nggak sih apa namanya keinginan Salahuddin untuk membahagiakan orang-orang yang Salahuddin sayang? Gitu? Sangat besar, pasti yang terutama untuk kedua orang tua saya. Orang tua, ya. Benar. Karena bahkan saya pernah mendengar banyak orang yang berkata, apabila kita udah menghafal Al-Quran, apabila kita udah mengetahui itu Al-Quran dan benar-benar meneladani itu Al-Quran, insya Allah kita hafal, maka di yaumil akhir Allah akan mengasihkan mahkota kita untuk menghadiahkan kepada kedua orang tua kita. Betul. Jadi bahkan apabila kita hidup dengan Al-Quran, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah, lebih sejahtera. Yang penting apabila kita hidup dengan Al-Quran, maka hidup kita tidak bakal susah. Al-Quran lah yang akan menjamin Ya. kita hidup. Ya. Apabila kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan merubah diri kita. Betul. Bukan kita yang merubah Al-Quran, tapi Al-Quran yang akan merubahkan diri kita, insya Allah. Insya Allah. Memang harus percaya. Memang saya percaya karena banyak teman-teman juga. Banyak teman-teman yang menghafal Al-Quran itu hidup mereka tuh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ada aja jalan yang Allah kasih, Allah menurunkan rezeki dari area yang tak Dari disangka-sangka. manapun yang tak disangka-sangka, insya Allah. Itu luar biasa. Berarti sekarang udah 3 juz. Targetnya Salahuddin pengen menghafal 30 juz. Iya, target saya pengen, insya Allah pengen rangkum sampai 30 juz. Berarti selesai dari sini rencananya pengen kuliah. Benar ya? Iya. Pengen kuliah ya. Setelah masuk pondok tahfidz, ya, memperdalam dulu. ya, memperdalamkan Al-Quran. Setelah itu baru ingin mencari beasiswa untuk terjun ke Timur Tengah. Oh, insya Allah. berarti Timur Tengah berarti kayak daerah Arab Saudi, gitu ya, insya Allah. Madinah ya. Insya Luar Allah. biasa. Pokoknya teman-teman kita doakan yang terbaik buat Bang Salahuddin ini yang punya cita-cita luar biasa. Insya Jadi Allah. perlu harus teman-teman ketahui bahwasanya memang banyak sahabat-sahabat dari NTT itu ke Pulau Jawa ini semata-matanya untuk menuntut ilmu. Benar nggak Menuntut sih? ilmu, mencari ilmu. Mencari ilmu. Insya Allah. Saya juga merasakan hal itu gitu. Jadi apa namanya? Ketika sebenarnya ada 2 pilihan sih. Kita datang ke Pulau Jawa itu semata-mata menuntut ilmu, ya. Ya. Kita menuntut ilmu, entah itu ilmu yang pastinya ilmu agama. Terus yang kedua itu karena kita juga orang tua nggak mampu untuk membiayai kita untuk Ya. melanjutkan pendidikan, benar? Iya, benar sekali. Iya, jadi itulah yang menyebabkan kita hadir di Pulau Jawa juga. Jadi luar biasa sekali niat baik dari Salahuddin ini, luar biasa. Harapan ke depan apa? Harapan ke depan, harapan saya tuh dengan mempelajari Al-Quran, semoga Allah lebih mempermudahkan segala urusan, hajat-hajat yang ingin dicapaikan, semoga semuanya tercapai. Oke, Salahuddin, kenikmatan apa yang Salahuddin rasakan ketika menghafal Al-Quran? Sekarang ini. Saat sekarang belakang ini tuh benar-benar membuat hati ini akan tenang, nggak gelisah. Pada saat kita bisa menghafal Al-Quran tuh hati dalam hati kecil kita ini merasa bangga ya? bahwa alhamdulillah saya udah bisa menghafal Al-Quran ini, walaupun sedikit demi sedikit, insya Allah. Jadi belajar itu jadi memang utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntut ilmu itu sejak saat kamu lahir sampai kamu masuk ke liang lahat. Itu menuntut ilmu. Jadi memang banyak juga teman-teman yang hadir di sini pengen dengar cerita-cerita dari teman-teman dari Indonesia Timur gitu kan. Ternyata datang ke Pulau Jawa ini kebanyakan untuk menuntut ilmu, apalagi di pesantren. Iya, Pak. Jadi sekarang tinggalnya di pesantren?
Sini pesantren. Di pesantren Ijatul Islam, Ijatul Islam ya. Kampung Bulak, Kampung Kalisuren, Bulak, Tajur Kalisuren, Halang, Bogor. Oke. Jadi harapan Salahuddin adalah tetap Semangat dalam semangat belajar, belajar, pantang menyerah, ya. terus menobrak. Wais, luar biasa. Jadi semangat belajar itu. Jadi Harus selalu semangat. Betul, semangat Iya. belajar orang Indonesia Timur itu harus perlu. Jadi memang benar-benar kita nih, siapa lagi sih kalau bukan kita generasi sekarang yang bisa memperbaiki. Betul apa sekali, namanya, ya. Bisa nanti akan menjadi salah satu tokoh sejarah. Tokoh sejarah insya Allah. Benar kan? Ya benar. Karena mungkin sekarang mereka nih yang hadir, maksudnya sekarang tokoh-tokoh yang hadir, maksudnya sekarang pejabat-pejabat yang suatu jadi hadirnya nanti kita udah dewasa, mungkin mereka udah nggak ada. Iya. Jadi Betul pas sekali. mereka udah nggak ada ya kitalah yang akan mengganti Iya. estafet ya. Iya, maka dari sekarang kita harus Mempersiapkan. lebih rajin, lebih giat dalam belajar. Karena diprediksikan tuh dunia globalisasi ini semakin berkembang, keras, semakin keras, berkembang. persaingannya juga Maka kita harus semakin bergiat, harus semakin kuat dalam belajar. Oke, Salahuddin. Saya mau nanya nih, Salahuddin juga termasuk walaupun santri tapi mengikuti banyak perkembangan. Bagaimana tanggapan Salahuddin dengan peristiwa yang tahun 2020 ini yang menghampiri kita, yaitu corona yang kian menjadi salah satu topik dunia? Oh, Menurut Salahuddin itu ini apa dan maksudnya apa? mungkin ini adalah sebuah virus yang dimana banyak orang-orang atasan yang mungkin udah terlalu meremehkan. Oh, Maka dengan virus ini orang-orang yang masih banyak orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang masih sibuk dengan dunia, maka Allah mengingatkan. ya Allah mengingatkan dengan adanya virus, Adanya virus. mereka kembali ke Allah, mereka dipanggil Allah ke masjid untuk banyak-banyak memohon kepada Allah. Jadi memang ini terlepas dari fenomena alam, ini terlepas dari sebuah penyakit, ini terlepas dari sebuah bencana. Tapi nggak mungkin ini bencana ini datang tanpa ada asal usul dan siapa gitu. Jadi kita yakin bahwasanya Ada tujuan. ya. Mungkin ada tujuannya kalau kita umat muslim memang percaya bahwa ini adalah sebuah teguran dari Allah. Ya, Benar nggak? sebuah teguran Teguran dari Allah untuk kita tetap istiqomah untuk beribadah sama beribadah Allah. kepada Ya. Allah, berbuat hal-hal yang baik gitu kan, jauhkan sifat-sifat buruk. Salahuddin udah SMA, dikit lagi nanti mahasiswa. Insya Allah. Insya Allah ya, sedikit Insya lagi mahasiswa ya. Salahuddin bagaimana Salahuddin menanggapi maksudnya Salahuddin apa namanya, cita-citanya ke depan tuh pengen jadi apa sih, guru atau apa? Oh, cita-cita saya ke depan tuh saya ingin menjadi kiai atau Dai. apa? Dai. Ya, saya ingin menjadi dai. Saya ingin menyampaikan ilmu yang saya pelajari, ya, sehingga bermanfaat. Oh iya. Karena salah satu dari 3 keturunan anak Adam yang tak dilupakan, Nabi Adam. Tak putus ya pahalanya. tak putus pahalanya dari Nabi Adam. Oh, Nabi iya. Allah Adam alaihissalam itu yang salah satunya itu ilmu yang bermanfaat, betul. Ya, jadi ilmu yang teman-teman bermanfaat. yang punya ilmu sedikit banyak Ya, ataupun itu bagikanlah. Ya, jadi begitu. Jadi walaupun kita udah gak ada, tapi nama kita tuh selalu dikenang orang. karena kebaikan. Iya, betul karena ya. kebaikan. Karena kebaikan dan ilmu yang kita Dengan berikan. ilmu yang kita berikan, Dan pahala terus mengalir ya. Pahala terus walaupun mengalir. kita udah nggak ada ya. Iya, Nah, insya Allah. jadi luar biasa. Jadi pentingnya kita berbagi ilmu itu adalah karena pentingnya kita berbagi ilmu itu karena pahalanya itu tak ada batasnya. Tak ada batasnya, tak Walaupun terhentikan. walaupun kita udah nggak ada. Insya Allah. Kecuali 3 ya, itu ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali nih, Salahuddin punya tekad yang kuat ya. Insya Allah. Semoga menjadi dai yang Amin ya Allah. benar-benar menyampaikan kebenaran Amin ya Allah. dan mengatakan yang batil-batil yang benar-benar. Gitu Yang ya. hak. Yang hak Mengatakan yang hak hak dan membasmikan yang batil. batil. Insya Allah. Kan soalnya banyak juga yang memang cuma hanya Allah alam yang mungkin berkondok
di depan orang dia mengatakan ini gitu. Iya. Dia mengatakan di sini jadi kayak apa ya, bunglon gitu. Jadi kalau Iya. nempel di apa daun yang warna hijau dia berubah warna Iya. hijau, kalau nempel di yang coklat dia berubah warna Coklat, coklat. iya. Enggak ya. Kalau soal Maka jangan jadikan diri kita sebagai bunglon. bunglon, betul ya. Topik hari ini ya, jangan jadikan diri kita sebagai jadikan diri kita sebagai jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kita setiap hari. setiap hari. It's the best. Oke, terima kasih, ini berbincang-bincang kita dengan Kak Salahuddin tentang apa namanya? Pengalaman ya, pengalamannya yang luar biasa, insyaallah. Semoga nanti kedepannya bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Ini mungkin akan menjadi salah satu video atau apa namanya? Video yang nanti insyaallah kita bakal upload di YouTube dan dia akan mungkin menjadi sejarah beberapa tahun kemudian insya Allah bisa menjadi sebuah kenangan ya. Amin ya Allah. Dan amin. apapun yang tercapai, yang penting kita niat yang terbaik Insya Allah. untuk ke depan ya. Oke teman-teman, terima kasih sahabat beta yang sudah menyaksikan cerita singkat kami berbagi cerita dengan Salahuddin dari Indonesia Timur. Insya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita setiap hari. Oke, terima kasih Kak Salahuddin. Apa yang mau disampaikan untuk generasi sekitar lah gitu? Apa yang mau disampaikan? Harapan saya sih untuk pemuda-pemudi saat ini, jangan sampai kita lemah. Jangan lemah. Jadi kita harus selalu giat, selalu semangat, selalu kreatif juga. Perlu kreatif. Ya. Jadi harus kreatif, semangat, jangan pantang menyerah. Betul, jangan pantang menyerah. Iya, insya Allah. Itu ya. Ya. Sampaian dari Salahuddin ya, harapannya kepada generasi sekarang, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan Allah. Insya Allah akan membuka dunia ini menjadi milik kita ya, insya Allah. Ya. Oke, terima kasih sahabat beta. Nanti kita akan berjumpa di channel selanjutnya. Terima kasih Kak Salahuddin. Ya. Semoga kita bertemu nanti di lain waktu. Semoga ini menjadi sejarah baik bagi kita semua. Amin. Terima kasih dari saya Mansur Nanane dan saya Salahuddin Alayubi. Jangan lupa tonton. Jangan lupa ditonton. Terus di like, di komen dan subscribe. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Biar insya Allah banyak juga nanti sahabat-sahabat yang kita akan ajak bicara di channel beta. Iya, insya Allah. Channel Beta Mansur ini. Jadi insya Allah kita bakalan ngajak sahabat-sahabat timur untuk diskusi tentang hal ini. Oke, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.